Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Bapak sekalian yang insyaallah dirahmati Allah, kita bicara akhlak ya. Akhlak ini standar kehidupan kita sebetulnya. Jadi bahkan negara, kesuksesan negara itu bisa dilihat daripada akhlak penduduknya. Kalau negara itu mau maju, maka akhlaknya harus bagus. Tapi kapan negara itu terbelakang, tidak lain disebabkan karena akhlak penduduknya yang tidak ada. Nah, makanya tidak heran kalau Nabi sendiri mengakui bahwa innamal bu'istu liutammimal makarimal akhlak. Aku diutus ke bumi ini tidak lain untuk memperbaiki akhlak, karena ini penting sekali. Nah, akhlak ini kepada siapa kita harus berakhlak? Minimal setidaknya kepada tiga, yaitu kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian berakhlak kepada sesama manusia, dan berakhlak kepada flora, fauna, lingkungan sekitar. Jadi kepada Allah, kepada sesama manusia, kepada binatang, hewan, dan lingkungan. Satu kita manusia mencangkup tiga tugas, tiga dimensi ini, dan ini harus berjalan selaras, Pak. Dan tidak boleh kita berakhlak kepada Allah tapi tidak berakhlak kepada sesama manusia, atau misalnya berakhlak kepada sesama manusia tapi tidak berakhlak kepada lingkungan, flora, fauna. Tidak boleh, harus mencangkup sejalan dengan tiga hal ini, harus jalan. Nah, pertama akhlak kepada Allah. Bagaimana berakhlak kepada Allah? Yaitu tidak menyekutukan Allah dengan segala sesuatu, dan kemudian tidak menyembah Tuhan selain hanya kepada Allah, dan menyembahnya kepada Allah. Kemudian berakhlak kepada sesama manusia. Nah, penting sekali. Nabi itu membawa Islam itu modal utamanya adalah akhlak. Akhlak. Jadi kalau mau sukses di masyarakat dimanapun, mau sukses di kantor, di masyarakat, mau sukses di organisasi, utamakan akhlak. Utamakan akhlak. Luar biasanya akhlak Nabi sampai Allah sendiri memujinya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad berada pada perilaku terpuji. Allah saja yang memuji. Apa artinya pujian kita kalau sudah Allah yang memuji? Akhlaknya Nabi itu bahkan dikagumi oleh sahabat, bahkan lawan sekalipun, dikagumi oleh teman, bahkan lawan sekalipun. Nah, saya ceritakan sedikit akhlak Nabi, bukan kepada sahabat. Kalau kepada sahabat kan jelas kita tahu pasti bagus, tapi ini akhlak kepada lawannya, kepada musuhnya sekalipun. Nah, suatu hari selesai sholat, Nabi sendiri duduk di bawah belum kurma. Datang seorang kafir bernama Datsu yang dari dulu ingin mengincar membunuh Nabi. Dihampirinya Nabi, dikeluarkan pedangnya. Muhammad, kemarin kau bertingkah karena kau bersama dengan sahabatmu. Sekarang kau sendiri. Kalau saya tebas batang lehermu Muhammad, siapa yang akan menolong? Dengan tenang dan tegas Nabi menjawab, Allah akan menolong saya. Si Datsu mendengar kalimat Allah, si Datsu keringat dingin, bercucuran keringatnya jatuh pedang tersebut. Lalu mengambil alih pedang itu, lalu mengarahkan ke leher Datsu. Sekarang Datsu, kalau saya ditembas batang lehermu, kalau saya membunuh kamu, siapa yang akan menolongmu? Datsu berkata, tidak ada Muhammad, kecuali kalau kau mau memaafkan saya. Nah, apa jawaban Nabi? Ibu Bapak, apa jawaban Nabi? Marahkan Nabi, dendamkan Nabi? Tidak. Nabi berkata, ambillah pedang ini, ulanglah dan jangan kau ulangi perbuatanmu lagi. Masya Allah, begitu mudah Nabi memaafkan orang yang nyata-nyata ingin membunuhnya. Begitu mudah Nabi memaafkan
orang yang nyata-nyata ingin menghabisi nyawanya. Artinya apa? Artinya apa? Saya mau bilang, kalau kita baik sama orang yang baik ke kita, itu yang biasa, tidak ada yang istimewa di sini. Tapi kalau kita baik sama orang yang tidak baik ke kita, itu baru luar biasa. Dan itulah akhlak yang diajarkan. Masya Allah. Jadi begini, hal itu ya. Kalau kita bersilaturahmilah kau kepada orang yang marah terhadap, berikan kepada orang yang pelit kepada, dan maafkan orang yang berbuat zalim kepada. Jadi orang marah kepada kita, kita silaturahmi, bukan malah menjauh. Orang pelit kepada kita, kita malah yang memberi, bukan malah membalas dengan kebelikan. Kemudian orang menzalimi kita, jangan dibalas, tapi kita maafkan yang menzalimi kita. Itulah akhlak. Memang berat, tapi hadiahnya Masya Allah, solid. Jadi luar biasa. Ada yang bilang, Ustaz, susah sekali itu yang kita bilang, Ustaz, susah sekali praktek. Gampang memang dibicarakan, tapi susah di praktek. Insya Allah bisa. Bagaimana caranya? Orang-orang ulama-ulama sufi kita mengajarkan begini, untuk supaya hati ini bisa berakhlak, memiliki nilai-nilai akhlak, yang kita lakukan adalah pertama tahalli, kosongkan. Tahalli, kosongkan Pak. Artinya dalam hati ini, dalam jiwa ini, dalam hati ini kita buang semua akhlak, sifat-sifat yang buruk. Dengki ini dibuang, bohong ini dibuang, pelit ini dibuang, sikap ini dibuang, buang semua Pak. Kalau kita tidak bisa dermawan, setidaknya jangan pelit. Kalau kita tidak bisa ikhlas, setidaknya jangan riya. Kalau kita tidak bisa pemurah, setidaknya jangan dengki, jangan iri. Begitu, buang dulu semua, kosongkan. Ibarat begini, ibarat ada timbang gayu. Gayu ini kita mau isi air zam-zam. Kalau gayu itu kotor, pasti air zam-zam itu nanti ikut kotor Pak. Biarpun itu air zam-zam, pasti akan ikut kotor karena gayunya kotor. Nah, solusinya adalah sebelum ini diisi air zam-zam kayu ini, kita bersihkan dulu, kita cuci dulu, kita sikat dulu. Nah, kosongkan. Nah, setelah hilang dengkinya, hilang hasutnya, hilang riyanya, masuklah akhlak yang mulia tadi. Si sabarnya masuk, si jujurnya masuk, si ikhlasnya masuk, si pemurahnya masuk, dermawannya masuk. Ini tahapan kedua, tahalli, masuk. Akhirnya yang ketiga, tajalli, nampak kebesaran Allah. Karena kita pun bisa memiliki, menjadi manusia yang berakhlak mulia. Seperti itu caranya Pak. Kalau mau hati ini bersih, berakhlak, buang semua dulu akhlak yang buruk ini, buang semua dulu dalam diri, isi dengan lakukan ibadah kepada Allah. Akhirnya terisi akhlak-akhlak mulia itu dalam hati kita, nampak keesaan Allah. Nah, ini akhlak kepada sesama, supaya kita bisa mudah berakhlak kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, berakhlak kepada lingkungan, flora, fauna. Nah, kita lihat ya, apa yang terjadi sekarang ini Pak, adanya pemanasan global, udara yang sudah mulai tidak sehat, adanya pencemaran lingkungan, bahkan terjadi gempa, banjir, longsor. Nah, mengapa itu bisa terjadi kira-kira? Itu semua terjadi karena perbuatan kita sendiri sebagai manusia Pak. Kita sendiri. Nabi sendiri mengatakan bahwa, mengajarkan bahwa siapa yang merusak lingkungan, bahwa Allah akan balas dengan air dan tanah. Apa maksudnya air dan tanah? Banjir, longsor, semua kerusakan di bumi tidak lain adalah ulah perbuatan manusia itu sendiri. Zoharul fasad fil bahri wal bahri, terjadi kerusakan di darat maupun di lautan. Di mana sahabat ain nas, disebabkan karena perbuatan manusia itu sendiri. Jadi kalau kita sekali lagi tidak berakhlak kepada lingkungan, tunggulah terjadi longsor, banjir yang ujung-ujungnya merugikan kita sendiri. Oleh itu,
penting sekali menjaga akhlak kita kepada lingkungan, flora dan fauna. Ibu bapak sekalian, insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua tertanam dalam diri kita nilai-nilai akhlak ini sehingga membuat kita menjadi manusia beruntung dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.